الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat yang berkali-kali kita ulang setiap hari merupakan fondasi kehidupan yang demikian kuat dan kokoh yang mestinya mampu menghadirkan kepribadian muslim yang sejati. Inilah di antara makna yang bisa kita ambil dari hikmah firman Allah surah Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 24 dan 25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha kadzalika yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat suatu perumpamaan bahwa kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat itu kasyajaratin thayyibah, adalah seperti pohon yang kuat, yang kokoh, yang hebat, yang tinggi, yang besar. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke dalam bumi, demikian kuat dan kokoh. Wa far'uha fis sama, sementara cabang-cabang dari dahan pohon yang sangat kuat itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, pohon yang hebat itu, yang kuat, yang kokoh itu, yang besar itu, mampu memberi buah setiap saat bi'izni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Kadzalika yadribullahu al-amthala lin-nas, begitulah Allah memberikan perumpamaan sebagai pelajaran bagi manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar manusia selalu mampu mengambil hikmah di balik perumpamaan yang Allah berikan itu. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau menjelaskan bahawa makna kalimah thayyibah dalam ayat ini, sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir yang lain, memang adalah kalimah tauhid itu. Kalimat yang membuat seorang mukmin meyakini sepenuh hati bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi, aku berikrar, aku bersumpah bahwa tidak ada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku berikrar, aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah kalimah thayyibah, kalimat yang paling mulia yang ada di muka bumi, yang membuat seorang manusia menjadi memiliki kepribadian yang kuat dan kokoh, memiliki syakhsiyah Islamiyah, Islamic personality. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan teladan kepribadian yang sempurna itu kepada kita. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa dengan kekuatan akidah yang kuat itu, beliau mampu menjalankan tugas risalah, menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, meskipun harus mempertaruhkan jiwa raga beliau. Beliau hadapi segala tantangan dan rintangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fi ma taraktuhu." Andaikan saja mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mampu meletakkan matahari di tangan kananku atau meletakkan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka sungguh tidak akan aku tinggalkan dakwah ini meskipun aku akan binasa karenanya. Itulah buah dari kekuatan akidah, kekuatan tauhid yang menghunjam dalam diri seorang mukmin, dan ini yang harus dipertahankan sampai akhir hayat, sampai nafas terakhir, tidak boleh ditawar oleh harga apapun. Inilah pula yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau. Sehingga kemudian dalam sirah kita baca bagaimana seorang Bilal bin Rabah, seorang manusia yang pada waktu itu dianggap merupakan representasi dari kelas sosial yang paling rendah, budak. Tetapi ketika tauhid telah masuk ke dalam dadanya, meskipun baru berbekal sebuah kata yang sangat ringkas, kata ahad, keyakinan bahwa ilah itu, Tuhan itu hanya satu, bukan banyak Tuhan seperti yang disembah oleh orang-orang musyrik waktu itu, bahwa Tuhan itu adalah ahad, Maha Esa. Dengan kalimat itu Bilal mampu menghadapi penyiksaan luar biasa yang dilakukan oleh tuannya, oleh orang-orang musyrik, dan Bilal mampu bertahan meskipun di atas dadanya diletakkan batu besar, ditelentangkan di tengah padang pasir yang panas. Inilah pula yang membuat seorang sahabat muda yang gagah, yang ganteng, Mus'ab bin Umair Al-Abdari, seorang anak konglomerat Makkah, mampu meninggalkan kemewahan di tengah-tengah keluarganya yang kaya raya itu demi mempertahankan tauhidnya. Keyakinan ini, ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah, keyakinan seorang mukmin bahwa tidak ada ilah selain Allah, bahwa Islam adalah dinul haq, bahwa inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sungguh satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Keyakinan bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasul utusan Allah, manusia terbaik, uswah hasanah. Keyakinan bahwa Al-Quran adalah dusturul hayah, konstitusi tertinggi kehidupan. Ini yang harus diajarkan, dididik, disampaikan, diajarkan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita kepada anak-anak kita sedini mungkin. Inilah makna dibalik firman Allah dalam surah Luqman ayat 13, ketika Allah rekamkan untuk kita dialog Luqman kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya dengan mengatakan kepada anaknya, memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku tercinta, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguh perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ketika seorang mukmin memiliki wawasan keimanan yang kuat dengan landasan tauhid ini, maka pada saat yang sama dia sekaligus sesungguhnya memiliki wawasan kebangsaan yang paling baik. Tetapi hari-hari ini, ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah, energi umat di negeri ini kembali disedot oleh orang-orang yang mengaku memiliki wawasan kebangsaan, tetapi masih saja mencoba-coba mempertentangkan antara agama dengan negara. Orang-orang yang mengaku memiliki wawasan kebangsaan yang hebat, tapi masih saja mencoba-coba mempertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Maka kita dengar berita hari-hari ini, kita dihebohkan oleh apa yang terjadi pada saudara-saudara kita, pegawai KPK
yang harus mengikuti seleksi tes wawasan kebangsaan demi alih statusnya menjadi ASN, aparatur sipil negara, tetapi mereka kemudian diuji dengan pertanyaan-pertanyaan dengan cover tes wawasan kebangsaan, tetapi sungguh sama sekali tidak mencerminkan bahwa seseorang kemudian dibimbing untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Mereka ditanya, apabila Anda dipilih, terpaksa Anda disuruh untuk memilih apakah Al-Quran atau Pancasila, apa yang Anda pilih? Pertanyaan yang sangat tidak masuk akal, pertanyaan tidak pernah boleh ada, karena Al-Quran dan Pancasila itu tidak bertentangan, tidak perlu dipilih, karena kedua-duanya merupakan sesuatu yang saling menguatkan. Al-Quran adalah dusturul haya, adalah konstitusi kehidupan tertinggi setiap muslim yang tidak pernah boleh ditawan oleh apapun. Sementara sebagai warga negara, kita menyadari bahawa Pancasila adalah ideologi negara, adalah falsafah negara, dan Pancasila itu rohnya sesungguhnya diambilkan dari Al-Quran. Para founding fathers kita ketika merumuskan 5 sila itu paham betul tentang makna Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kenapa mereka tempatkan sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketundukan kepada Tuhan, keyakinan bahawa Tuhan itu ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang banyak. Dan dengan keyakinan itu kemudian mereka tunduk kepada Allah. Itu pula yang ditegaskan di awal alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka betapa aneh ketika ada orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan dan otoritas masih saja menjebak sebahagian dari saudara-saudara kita dengan pertanyaan yang sangat tidak masuk akal itu. Sebagaimana ada pula yang bertanya kepada salah seorang calon pegawai negeri itu yang perempuannya dengan mengatakan, apabila Anda disuruh untuk melepas jilbab demi kepentingan bangsa dan negara, apakah Anda bersedia? Lalu sang calon ASN itu menjawab, saya tidak bersedia. Kemudian dia dikatakan, Anda egois kalau begitu. Sebuah statement yang betul-betul mencerminkan kebodohan mereka terhadap falsafah negeri ini. Tidak pernah diajarkan oleh para pendiri negeri ini, oleh para pejuang-pejuang bangsa ini, bahwa kita harus mengabaikan ketundukan kepada agama demi mempertahankan negara. Karena justru kemerdekaan negeri ini diraih, diperjuangkan, ditebus oleh orang-orang yang mencintai agamanya. Dan adalah karena dengan spirit beragama itulah para ulama, para dai, para mubalik, para santri, orang-orang surau berjuang mempertaruhkan nyawanya melawan penjajah, sehingga kemudian Allah anugerahkan kepada kita kemerdekaan negeri ini. Maka ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada pula kemudian ide bahwa para dai, para mubalik harus mengikuti sertifikasi wawasan kebangsaan. Apabila materi dari ujian atau sertifikasi wawasan kebangsaan itu masih sama dengan apa yang terjadi pada calon-calon ASN KPK itu, maka dengan tegas dari mimbar ini kita menyatakan bahwa model sertifikasi seperti itu harus dihentikan. Karena itu bukannya menghadirkan pribadi-pribadi warga negara yang baik, tapi malah justru membentuk mereka menjadi orang-orang sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara. Padahal negeri ini dengan tegas mengakui agama sebagai bahagian integral dari prinsip bernegara, mengakui hak-hak warga negara untuk menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Sebagai bahagian dari konsekuensi seorang hamba Allah yang sadar bahwa setiap bagian kehidupan kita, setiap tarikan nafas kita harus kita persembahkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ucapkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya semata-mata kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu yang kita ucapkan dalam lafaz doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb, pencipta, pengatur, penjaga seluruh alam. Maka orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, harus terus mengasah wawasan keimanannya, yang secara otomatis sesungguhnya ketika seseorang memiliki wawasan keimanan yang baik,
maka dia insya-Allah juga akan memiliki wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan, wawasan kewargaan dan seterusnya yang jauh lebih baik dari orang-orang yang sekedar mampu bicara dengan slogan-slogan yang sekedar hanya di mulut saja, tapi justru dalam banyak hal mereka mengkhianati bangsa ini dengan perilaku-perilaku merusak yang mereka lakukan, dengan korupsi yang mereka lakukan, dengan pengkhianatan yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, khatib ingin mengulang kembali seruan-seruan dalam khutbah-khutbah sebelumnya. Kita masih berada dalam pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Para ulama telah menyeru kita, pemerintah mengingatkan kita, dokter-dokter ahli-ahli medis mengingatkan kepada kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam kaidah keimanan kita, ikhtiar adalah sebuah kewajiban. Kita wajib untuk berusaha dulu sekuat tenaga menjaga diri. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu izinkan khatib mengajak kaum muslimin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, masih merupakan bahagian dari efek pandemi COVID-19 adalah munculnya gejala kerusakan pada anak-anak kita, generasi muda kita, khususnya akibat gadget, media sosial, HP, smartphone dan sejenisnya. Karena itu tidak ada pilihan kecuali setiap orang tua harus bekerja keras sekuat tenaga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya kemampuan kontrol diri, mengendalikan diri, menyadarkan mereka bahwa apapun yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka tonton, apapun yang mereka saksikan, mereka sadar bahwa semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan, diawasi oleh Allah. Setiap orang tua harus terus berdialog dengan anaknya, mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai akidah bahwa Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Adalah orang tua yang paling bertanggung jawab untuk urusan seperti ini. Sambil kita terus berusaha agar pemerintah mudah-mudahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya juga menerapkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang lebih mendukung dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dari efek kerusakan akibat belajar daring, belajar online dan lain sebagainya, yang tampaknya dalam waktu-waktu terakhir semakin menunjukkan banyak bukti mudarat dan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita karena mereka menonton pornografi, mereka asyik dengan
akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Pada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung, semoga Allah selamatkan negeri ini dari kehancuran. Tetapi tentu saja kita harus juga berjuang semaksimal kemampuan kita, mengerahkan kemampuan terbaik kita untuk mengawal diri kita, mengawal anak-anak kita, mengawal generasi kita dari seluruh ancaman kerusakan itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.